الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن عبد القادر ثم إلى روح والدتي المرحوم حجة مسند بنت حجي مدري ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bawa kitab Tanbihul Qaul, ya sedikit kita baca saja sebagai tabarukan untuk kita mengambil keberkahan daripada ya ilmu yang sudah dituangkan oleh pengarang kitab ini, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, kita lanjutkan masih pembahasan tentang apa nih? Masih iman kan ya? Tentang iman. Enggak nambah buku ya? Enggak. Dengerin aja dah. Pada kakak bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membicarakan tentang fadilah ataupun keutamaan iman. Ya. Di sini qala As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti, ya. Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Imam As-Suyuti, Imam Jalalain ini ada dua. Jalaluddin ada As-Suyuti, ada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini pengarang kitab Tafsir Jalalain. Ya, ada dua jalan. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, yang megang buku halaman 14 paling atas. 14 paling atas. 14 paling atas. Qala As-Suyuti fi Niqayah, ya, berkata Imam Suyuti dalam kitab An-Niqayah, wal mu'min al-kamil fi imanihi man kamilat fihi syu'abal iman. Ya. Kata Imam Suyuti, orang mukmin yang sempurna imannya adalah, ya, siapa itu? Man kamilat fihi syu'abul iman. Ya, yang mengerjakan atau menyempurnakan cabang-cabang daripada iman. Ya, artinya apa, Bu? Seseorang akan dikatakan dia sempurna imannya kalau dia udah mampu untuk mengerjakan ya cabang-cabang iman. Ya, kalau pokok iman seperti sholat, puasa, zakat, haji itu pokok. Ya, nggak perlu diapain. Pokoknya, ya, pokoknya. Itu udah pokoknya itu, nggak perlu diapain, nggak perlu ya akan ditambah iman. Karena itu suatu apa? Kewajiban. Ya, rukun, harus, tidak boleh tidak. Ya. Jadi yang dimaksud ya sempurna iman orang itu kalau dia udah mampu melakukan yang merupakan cabang-cabang iman. Seperti ya amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Ya, sedekah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ya. Tuh. Nah, itu berarti itu orang itu apa? Ya, bisa melakukan atau menjadi orang-orang yang sempurna imannya.
Ya, kalau dia hanya tadi saya katakan melakukan sholat yang wajib, puasa wajib, ya, zakat atau lain sebagainya yang wajib, itu memang suatu apa? Suatu kewajiban, ya. Wa man naqasat wahidatun minha, dan barang siapa ya yang naqasat berkurang atau tidak melakukan salah satu dari cabangnya, cabang yang ada itu naqasa fi imanihi, ya, maka imannya itu juga akan berkurang. Ya, artinya apa, Bu? Ya, kalau dia itu malas melakukan ya suatu cabang dari iman atau perbuatan yang merupakan suatu sunnah, ya, berarti itu imannya memang apa? Kurang sempurna. Ya, iman sih ada, ya, imannya ada, tapi apa? Belum sempurna. Ya, ya sama kalau orang sholat, rajin sholatnya itu belum sempurna sholatnya, ya, itu. Nah, ini apa namanya, kekuatan iman seseorang itu atau kesempurnaan iman seseorang itu, ya, bisa dilihat sejauh mana dia bisa melakukan apa ya, cabang-cabang daripada iman itu, ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, kalau yang sifatnya wajib itu sudah kewajiban kita, ya. Kalau sifatnya yang haram itu sudah keharusan kita untuk kita tinggalin, ya kan. Tapi kalau yang bukan merupakan suatu kewajiban, bukan sesuatu yang haram, ya, yang wajib yang udah kita kerjain, tambahin sama yang sunnah-sunnah, ya, itu. Yang dilarang jangan kita apain, kerjain, tinggalin. Bukan saja kita tinggalin, tapi kita apain, jangan deketin. Ya, deketin aja ya. Jangan, apalagi kita apain, kita kerjain, ya. Makanya kan redaksi Allah dalam Al-Qur'an saat melarang kita hambanya untuk ya melakukan perbuatan zina. Di situ Allah katakan wala taqrabuz zina. Taqrabu doang. Ya, taqrabu. Jauhin. Jangan deketin. Ya, deketin maksudnya apa? Ya, jalan-jalan yang bisa engkau melakukan perbuatan zina atau cara-cara yang menyebabkan engkau akan melakukan perbuatan zina. Ya, zina kan nggak langsung dilakuin, Bu. Ya, dia itu kenal-kenalan dulu, ya, janji-janjian dulu, ya, PDKT yang memang tidak dibolehkan. Nah, kalau udah terjadi itu semua, berarti itu apa ya? Akan terjadi yang namanya apa? Perzinahan yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu ya kesempurnaan iman seseorang, kata Imam Suyuti, dilihat sejauh mana dia bisa melakukan cabang-cabang daripada iman yang ada, ya. Waqad ajma'as salaf, ya, para ulama salaf ya sepakat ala annal iman, bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Ya, ulama salaf mengatakan yang namanya iman itu bisa berkurang dan juga bisa bertambah, atau bisa bertambah dan juga bisa berkurang, ya. Tuh, wa ziyadatuhu bi ta'ah. Ya, iman akan bertambah dengan apa? Taat. Melakukan ketaatan, takwa, ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, taat, ya, taat itu kan ya udah jadi bahasa Indonesia. Ya. Jadi orang taat banget sih. Taat dalam arti ya nurut, ya, mau ngikut aja dengan apa yang menjadi perintah dikerjain, dengan apa yang menjadi larangan diapain, ditinggalkan dan dijauhkan. Itu namanya apa tuh? Taat, ya, itu. Wa nuqsanuhu bil ma'asi. Ya, dan iman akan berkurang dengan apa? Maksiat. Berbuat maksiat dengan dosa, ya. Dosa-dosa maksudnya, Bu, dosa yang kecil juga, ya, bukan dosa yang besar aja, tapi dosa-dosa yang kecil itu, ya, kalau kita kerjain itu akan menjadikan apa? Cabang atau iman kita itu akan berkurang, ya, gitu. Baik. Wa syu'abul iman bid'ah wa sittun au bid'ah wa sab'un. Ya, iman itu, ya, kata ulama salaf memiliki 60 cabang atau 70 cabang. Banyak cabang. Ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang kecil, ada yang ke belakang, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, itu cabang-cabang. Ya, ada 60 atau ada 70.
kama rawahu asy-Syaikhani, sebagaimana diriwayatkan oleh asy-Syaikhani yaitu Imam Bukhari atau Imam Muslim, ya, au sitta wa sab'un au sab'a wa sab'un, ya, 76 atau 77, ya. Ada yang mengatakan 60 atau 70, ada yang juga mengatakan 76 atau 77 cabang daripada iman, ya, kama fil hadis alladzi rawahu Awanah, ya, sebagaimana diriwayatkan hadis, ya, hadis dari riwayat Abu Awanah, apa, arba'a wasittun, ada yang mengatakan 64, ya, 64 cabang daripada apa, ya, daripada iman, ya. Kama rawahu at-Tirmidzi wa qala, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 76, ada yang 77, ada yang 64, ya, itu. Wa qala sayyidi asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, wa na'taqid annal iman, ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, bahwasanya iman itu qaulun bil lisan, ya, sesuatu yang diucapkan dengan apa? Lisan, mulut kita ngomong banyak ya. salah, banyak yang salah. Tuh. Kemudian apa? Wa ma'rifatun bil jinan, ya, diikuti dengan apa? Hati, atau hati meyakini. Mulut ngomong, hati yakin, ya. Jangan mulut doang, hati kagak, ya. Kalau hati doang mulut kagak nggak apa-apa, ya. Tapi kalau mulut doang hati kagak, ini nggak masuk. Hati. Ya. Kenapa? Karena yang penting adalah apa? Hati, ya. Karena hati itu, Bu, kita nggak bisa ngomongin hati kita. Ya, hati, Bu, saking jujurnya dia nggak bisa dibohongin dan nggak pernah bohong. Ya, itu. Kalau ada orang, ya, bisa berbohong kepada hatinya sendiri, ya, itu mustahil. Kenapa? Karena yang punya hati itu nggak akan bisa diapain, dibohongin, dan dia nggak bisa berbuat bohong, ya, itu. Wa amalun bil arkan, ya, dan dibuktikan dengan apa? Perbuatan ataupun, ya, pekerjaan, ya. Jadi bukan hanya mulut ngomong, bukan hanya hati membenarkan, tapi buktiin dong, ya, sama perbuatannya, ya. Katanya lu beriman, mana buktinya? Tanda kalau lu beriman, ya. Kalau orang sayang itu kan ada tandanya, ya, buktikan kalau kamu sayang sama seseorang. Ya, tandanya apa kalau kamu sayang? Bukan di mulut doang kita bilang I love you. Cukup. Tahadu. Atau bahibbak kalau bahasa Arabnya itu aku cinta kamu. Ya, itu kan mulut bisa diapain? Bisa dibohongin. Ya, mulut bisa bohong. Ya. Tuh, anggota tubuh, Bu, yang nggak bisa bohong cuma satu, hati. Ya, mata kita bisa bohong. Mulut kita bisa bohong. Hidung kita bisa bohong nggak hidung? Hidung bisa bohong nggak? Bisa, Bu. Ya, orang nggak bau kentut dibilang bau kentut, ya kan bohong gitu, ya. Ada yang bilang dia bau wangi, orang nggak bau wangi dibilang bau wangi, ya kan. Nah itu, ya, anggota tubuh pokoknya semuanya bisa bohong kecuali hanya hati yang nggak bisa dibohongin dan nggak bisa berbuat bohong, ya, itu. Kemudian, ya, yazidu bit ta'ah, ya, kata yang Syekh Abdul Qadir Jailani, iman itu bisa bertambah dengan apa? Taat. Ya, wa yanqusu bil asyan, ya, bisa berkurang dengan maksiat. Ya, itu. Wa yu'u bil ilmi, dan iman itu bisa kuat dengan adanya ilmu. Ya, Bu. Orang kalau punya ilmu, biasanya ibadahnya tambah mantep. Ya. Ketimbang orang nggak ada ilmu, ibadahnya sembarangan. Ya kan? Jadi kalau orang punya ilmu tuh, Bu, dia akan berpikir, ya Allah, ini ibadah sunnah, sayang banget kalau gue nggak kerjain, ya kan? Karena ada fadilah-fadilahnya, karena ada keutamaan yang ada, ya, seperti sholat duha, keutamaannya apa, sholat tahajud, keutamaannya apa, ya. Nah itu dengan adanya ilmu yang dia miliki itu akan apa? Akan menambah kekuatan iman dia.
ya, akan menambah keyakinan dia kepada Allah. Kalau ibadah sekecil apapun yang saya kerjakan, pasti Allah akan balas. Iya, Pak. Ya, pasti Allah akan berikan ya sesuatu yang mungkin nggak di dunia, nanti di akhirat. Ya, atau dunia dikasih juga, akhirat apalagi. Ya, itu keyakinan kita. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Ya, itu iman bisa kuat tanpa dengan adanya ilmu. Ya. Wa yad'afu bil jahli. Ya, dan iman bisa akan menjadi lemah dengan apa? Kebodohan. Udah bodoh mau belajar ya, Ustaz. Orang bodoh, ya Allah katanya kan, ya kan? Imannya ada, tapi diajak jalan-jalan sama temennya, ya ngapain? Ya, ngambil barang orang kan gitu. Padahal dia punya iman, ya kan? Karena dia bodoh, nggak tahu tentang apa fungsi sebuah iman yang ada dalam hatinya, sehingga dia apa? Sehingga dia mengikuti apa yang menjadi hawa nafsunya. Ya, kan yang akan mencegah ya hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan itu kan apa? Iman dan ilmu kita. Ya, kita punya iman, punya ilmu, itu insya Allah kita bisa mengarahkan apa yang menjadi keinginan baik kita. Ya, tapi kalau hanya iman doang, nggak ada ilmu, ya begitulah jadinya. Ya, itu. Makanya kan, ya orang ahli ibadah ame orang alim, ya itu lebih mulia mana? Alim. Orang alim Tahu, ya. dipaham. 1000 orang ahli ibadah, ya itu lebih di apa? Satu orang alim beribadah, ya lebih ditakuti daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ya, orang alim cuma satu, ya sekali ibadahnya. Tapi ini orang ahli ibadah ribuan kali. Itu setan lebih takut sama satu orang alim yang ibadah tadi. Ya, kenapa? Karena orang alim melakukan ibadah atau amal itu pakai ilmu. Ada ituannya. Ya, ibarat kata Bu, kita kalau punya barang baru, kita pakai apa yang dicaturkan dalam buku katalognya. Ya, kita beli apa nih? Buku panduan kita, beli motor baru meskipun kredit nggak apa-apa lah. Ya, kita lihat tuh ada buku panduannya. Ya, motor baru biasanya nggak boleh dipakai ngebut dulu, ya kan? Tuh, nggak boleh Bu motor baru. Ya, mobil baru nggak boleh pakai ngebut, harus diapain? Ya, dinetralkan dulu biar olinya itu apa? Ya, naik ke semua mesin yang ada itu rata itu. Ya, sampai berapa kilometer? Nah, itu ada ketentuannya. Ya, sama juga Bu, orang alim kalau dia ibadah, dia akan mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak mengikuti apa yang menurut nafsunya doang. Ya, nah orang kalau ibadah, ya hanya sekedar ngikutin nafsunya aja Bu, ya udah nanti sesuatu yang wajib dibilang sunnah, yang sunnah dibilang wajib jadinya itu. Ya, dan akan terbalik ya, makanya perlunya kita punya ilmu itu akan menambah kekuatan iman kita. Ya, makanya kita belajar dan belajar. Jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Boleh kita berhenti asalkan sudah ada namanya di Jati. Ya, kalau belum ada namanya di sumur jangan berhenti belajar sampai mati. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Ya, sebelum apa? Kan orang ilmu minama ilah nikah udah. Ada yang gitu, ya. Tuh. Nah, orang kebanyakan seperti itu, ya. Jadi ini nasihat yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan iman itu ya bisa bertambah, iman itu bisa berkurang, bertambah dengan taat, ya berkurang dengan maksiat. Iman bisa kuat dengan adanya ilmu, iman bisa lemah dengan kebodohan, ya. Wa bit taufiq yaqa, ya, dan dengan adanya taufik iman itu akan terjadi, ya, akan bertambah kuat, ya. Kita Bu punya iman, ya. Maaf ya, kita punya anak perawan di rumah contohnya, ya. Itu orang anak kita Bu yang belum pakai jilbab, kira-kira imannya ada gak? Ada kurang sempurna. Ada gak? Iya ada imannya Bu. Jangan kita bilang dia nggak punya iman, dasar anak nggak punya iman, nggak pakai jilbab, salah. Punya Ya, imannya ada, ya, tapi dia belum mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah untuk dia apa? Pakai jilbab, ya. Taufik Nah, kita suruh apain?
ya kita suruh cari jalan yang menjadikan nih anak biar pakai jilbab. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Ya kita kasih tahu, paling enggak kita kasih buku-buku bacaan yang ya menjelaskan tentang apa ya? Ya, apa namanya itu bahaya seorang wanita yang enggak berjilbab contohnya. Ya, gimana nanti di akhirat atau di kubur ataupun di neraka nanti Allah akan berikan apa bagi wanita-wanita yang ya sudah balik tapi tidak memakai jilbab atau tidak menutup aurat kepalanya. Nah, itu ya dengan dia tuh ya kalau ada ya taufik pasti ya terjadi karena Allah sudah apakan. Fulan saya setuju pakai jilbab, udah pakai. Ya, nggak ada yang bisa mencegah atau larang untuk orang tersebut ketika sudah ya ada taufik dari Allah untuk tidak melakukan apa perbuatan-perbuatan yang baik itu ya. Kamaruya an Ibnu Abbasin wa Abu Hurairah wa Abi Darda annahum qalu al-iman yazidu wa yanqus wallahu a'lam. Ya, nanti kita lanjutkan lagi Bu. Ini sekedar saja tabarukan dengan kitab yang biasa kita baca. Mudah-mudahan keberkahan yang bisa kita dapati dari buku yang kita baca ini Bu. Kita bukan ngarang buku ya, tapi kita hanya membaca ya, tapi keberkahan insya Allah Allah akan berikan kepada kita melalui buku yang kita baca ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita akhiri dengan doa, mari kita baca satu surah Al-Fatihah satu kali lagi. Dengan niat yang pertama kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah, yang telah meninggal dunia. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan surah Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala, ampuni segala dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, kelak mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan sakit ya, diantaranya sekali lagi abang saya Bang Haji Mahmudi yang sampai saat ini ya kesehatannya masih belum pulih benar-benar ya, masih terganggu suaranya dan juga kadang napas juga terganggu. Kita doain ya, yang lainnya juga mudah-mudahan dengan pembacaan surah Fatihah dan khatam Quran tadi yang sudah kita bacakan, yang pada sakit semua Allah angkat penyakitnya dengan segera ya, dikembalikan kesehatannya dengan sempurna sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ya. Orang kalau sehat Bu ibadah enak ya, kalau lagi sakit bawaannya malas ya. Yang aneh orang sehat ibadah malas nih aneh ya. Kalau orang sakit ibadah malas tuh ya ada alasan lah mungkin karena ada suatu itu ya. Orang sehat malas ibadah, waktu ada, kesempatan ada, tapi nggak mau dimanfaatin ya. Orang majelis taklim di mana-mana ada Bu ya, tapi kalau memang nggak ada taufik Allah nggak bakal datang ya. Mau dicongoran dia juga nggak bakal datang ya. Kenapa? Nggak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah belum gerakin hatinya ya, tapi kita yakin mereka semua insya Allah yang belum terpanggil suatu saat mereka akan terpanggil untuk bisa bergabung di majelis taklim kita ini ya. Dan yang ketiga yang terakhir, Fatihah kita niatkan untuk kita semua yang hadir. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan surah Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memelihara kesehatan kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Dan kita mohon kepada Allah anak-anak kita semua, cucu kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Dan kita selaku orang tua diberikan kesabaran dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, Amin. astaghfirullahaladzim, Amin. astaghfirullahaladzim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Amin. wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a. Amin. Allahumma aghnina bil 'ilmi Amin. wa zayyinna bil hilmi Amin. wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Amin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Amin. wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Amin. rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa dhurriyatana min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil khair rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm fathahu wa nasarahu wa barakatahu wa nurahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masirana waj'al jannata hiya darana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika wasrif 'anna sharra ma qadayt. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal bala والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وما من بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا كورنا اللهم اكشف عنا كورنا اللهم اكشف عنا كورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.